Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Noviani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 253129738233. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 Semarang di kelas 7 dengan mata pelajaran IPA, materi gaya dan pengaruhnya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari tentang apa sih materinya? Kemarin Bu Nanda sudah memberikan kalian contoh soal tentang materi kalor, masih ingat? Masih ingat rumusnya? Gimana rumusnya kalor? Itu apa sih anak-anak? M itu massa, itu perubahan suhu. Berarti sudah paham semuanya ya? Kali ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bab 4 tentang gaya. Anda mau menayangkan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabusi ilaiki bijid'in nahlati tusabit alaiki rutoban daniyah. Artinya, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masuk kepadamu. Maksud dari ayat ini itu adalah menerangkan bahwa ketika kita menggoyangkan pohon kurma, nanti buah kurma yang ada di atas pohon itu akan bisa jatuh. Jatuhnya itu kemana anak? Bawah itu berarti menuju ke bumi. Nah, berkaitan dengan apa sih ayat ini? Gravitasi, betul sekali. Jadi ayat ini itu menerangkan bahwa adanya gaya gravitasi. Nah, selain tentang gaya gravitasi anak-anak, ayat ini tuh menerangkan bahwa di sini ada jika menggoyangkan pohon kurma ke arahmu nanti akan jatuh buah kurma. Jadi kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Ada usahanya. Oh, ingin kurma, goyangkan pohon kurma. Ini zaman dahulu ya. Nah, sekarang kita nanti akan masuk ke materi gaya. Pengen bisa materi gaya?
Berarti kalian harus berusaha untuk memahami materi tentang gaya. Ini adalah tujuan pembelajarannya tentang gaya. Tujuan yang pertama itu menjelaskan definisi gaya dan mengaruhnya pada benda melalui demonstrasi sederhana. Di sini nanti Bu Nanda akan memberikan kalian materi tentang gaya dan memberikan kalian demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi itu adalah percobaan sebenarnya. Mendemonstrasikan demo. Yang kedua, mengaplikasikan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, gaya itu sangat melekat di kehidupan kita. Lanjut ya. Nah, nanti kita akan mencapai tujuan ini. Pernahkah kamu mendorong meja atau menarik kursi? Apa yang akan terjadi? Tuh. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak? Karena dorongan, karena tarikan. Jadi itu aja. Oke. Kenapa ada benda yang dapat menyeimbangkan diri? Tahu deh. Oke, nanti kalian akan tahu jawabannya di akhir pelajaran ya. Bisa ya. Apa sih itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, berubah bentuk, atau berubah kecepatan. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Kenapa di situ ada berhenti juga, Bu? Kamu kalau lagi naik sepeda, ya kan? Sepeda, kamu masih gaya. Keren itu. Jadinya benda itu berhenti. Itu. Kemudian berubah arah, berubah bentuk atau berubah kecepatan. Yang selanjutnya, gaya sebagai besaran vektor. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Yang namanya besaran vektor itu memiliki besar dan memiliki arah. Kalau Bu Nanda dorong meja ini ke arah kanannya Bu Nanda, berarti meja ini akan berarah ke kanan. Apakah dia berpindah? Berpindah. Ada jaraknya? Ada. Oke. Nah, arah gaya penting untuk menentukan hasil akhir pada benda. Yang selanjutnya, jadi vektor itu memiliki arah, gitu ya. Yang selanjutnya adalah gaya dapat bernilai 0. Jika dua orang mendorong meja dari arah berlawanan dengan besar gaya sama, meja tidak dapat bergerak. Artinya resultan gayanya 0. Nah, anak-anak, di sini ada kata resultan. Resultan itu apa sih, Bu Nanda? Resultan itu adalah gabungan antara gaya yang pertama, gaya yang kedua, atau seterusnya. Jadi gabungan dari gaya itu. Nah, di sini dituliskan jika dua orang mendorong meja dari arah berlawanan dengan besar gaya yang sama, meja itu tidak akan bergerak. Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Oke, Nathan sama Lari. Nih, pakai meja ini dulu aja. Kasih gaya yang sama ya. Nah, bergerak? Kenapa kalau tidak bergerak? Karena gayanya sama. Terima kasih. Itu ya. Dan berlawanan arah. Tapi kalau gayanya sama dari arah kanan semua, maka tetap akan terdorong.
Jika gaya searah dijumlahkan, jika berlawan arah maka dikurangkan. Contohnya seperti ini. Sebesar 10 Newton. Kemudian Mikaela berjalan lagi ke arah kanan lagi sebesar 5 Newton gayanya. Berapakah resultan gayanya? Coba? Betul, 15. Dari mana 15 itu? Ya, karena 10 ditambah 5 Newton. Jadi F1 ditambah F2. Kenapa kok ditambah? Karena arahnya sama. Kali ini ada macam-macam gaya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam gaya, seperti gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesek atau gaya gesekan. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari tarikan atau dorongan oleh otot manusia atau hewan. Contoh dari gaya otot, mengangkat tas. Kalian setiap hari pasti mengangkat tas. Kemudian mendorong troli. Mendorong troli itu pas berbelanja ya. Yaitu. Kemudian yang selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas itu timbul pada benda elastis yang ditarik atau ditekan. Contoh yang pertama ada apa itu? Pegas pada ketapel atau pen. Pernah bermain ketapel? Pernah ya? Cari apa kalau main ketapel? Cari mangga. Itu ngambil di mana? Nah, itu contoh dari gaya pegas. Yang selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan magnet pada benda logam tertentu. Contohnya, magnet itu dapat menarik paku atau besi atau benda lainnya. Itu gaya magnet. Yang selanjutnya ada gaya listrik. Nah, ini gaya listrik. Udah pernah materi ini belum ya? Belum ya? Gaya listrik ini muncul karena adanya muatan listrik. Ada muatan yang berpindah. Contohnya, kalau kalian bermain balon, ya, mungkin waktu SD kalian sudah mendapatkan materi ini. Balon yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil. Atau penggaris yang digosokkan ke rambut itu bisa menarik kertas kecil karena muatan pada rambut itu berpindah ke penggaris atau ke balon. Nanti bisa dijawab dari dulu. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi pada setiap benda. Contohnya adalah apel jatuh dari pohon. Pernah lihat apel jatuh? Di mana? Oh, di YouTube. Ya. Apa jatuh? Mangga jatuh. Bunda contohkan, ini Bunda punya spidol. Spidol ini kalau Bunda jatuhkan, dia akan jatuh ke bawah. Artinya, benda yang dijatuhkan akan menuju ke bawah atau ke bumi. Ya. Padahal kalau gaya gravitasi ya, kita bisa berdiri juga karena apa? Karena gaya gravitasi ya. Kemudian kali ini Bunda mau menayangkan sebuah video. Pagi itu Putri ingin berkunjung ke Budi dengan mengendarai sepeda. Putri lagi naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya sepeda Budi bisa bergerak? Bagaimana caranya sepeda Budi bisa bergerak? Diberi gaya otot atau lagi mengayuh. Oke. Ya benar. Budi harus bermain pada sepedanya. Sepeda adalah benda
Anda hanya akan bersadar atau berbeda. Jadi, apa gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya berbentuk small. Yuk kita bahas definisi gaya. Gaya otot adalah gaya yang diusulkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa mengusahakan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Ditanya apa? Pengaruh dari gaya yang pertama adalah
Ini. Kenapa ada benda yang dapat menyeimbangkan diri? Siapa yang mau menjawab? Oke, Kaila. Apa Kaila? Karena berada dalam kondisi seimbang. Contohnya keseimbangan yang seimbang karena masa sama. Betul sekali, itu tadi. Jadi, kenapa ada benda yang dapat menyeimbangkan diri? Karena posisinya dalam keadaan seimbang. Masanya sama atau gayanya sama. Jadinya seimbang. Semuanya paham ya? Berarti hari ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Berarti kalian sudah berusaha